Kang Ujang Bustami, tetaplah istiqomah. Apa yang sudah dilakukan oleh Kang Ujang Ustadz Bustami, ini bagus, ini bagus. Jarang orang yang bisa berdakwah seperti engkau. Tidak semua dai bisa dakwah, bisa tausiah, bisa ngajak para dukun kembali ke jalan yang benar. Bisa ngajak para dukun kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat AA, saya sekarang sedang berada di kawasan Gatot Subroto. Tepatnya di belakang saya tuh. Kenal gak sahabat AA? Itu adalah rumahnya Kang Bahar di preman pensiun. Tuh. Terima kasih sahabat AA atas subrekannya, atas subscribe-nya. Semoga menjadi wakaf yang diterima oleh Allah, yang pahalanya terus ngalir. Walau sahabat AA kita semua sudah berada di alam barzah, selagi channel dakwah Hasep Anom TV ini masih tegak dan terus masih berkibar menyampaikan syiar-syiar agama Allah di Nusantara ini. Nah, sahabat AA, saya doakan semoga seluruh sahabat AA dimanapun, seluruhnya terhindar oleh Allah dari musibah, juga terhindar dari wabah. Hidupnya semuanya, keluarganya sakinah, rizkinya berlimpah, doa-doanya diijabah, putra-putrinya soleh-solehah. Yang belum ke Mekah, semoga segera ke Mekah, juga ke Madinah. Baliknya beli rumah, beli sawah, beli mobil mewah. Duitnya tambah berlimpah. Hidupnya penuh dengan barokah dari dunia sampai hari kiamat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hari ini AA akan menasehati Ustadz Ujang Bustami. Tapi sebelumnya, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, supaya pertemuan ini ditambah-tambah barokahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Deg 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 der. Sahabat AA rahimakumullah, alhamdulillah saya tiap hari ketemu Ujang Bustami. Tahu kan sahabat AA siapa itu Ustadz Ujang Bustami? Tiap hari saya ketemu. Tiap hari saya berjumpa dengan Ustadz Ujang Bustami. Alhamdulillah. Lewat YouTube. Lewat YouTube. Pasti Kang Ujangnya belum kenal sama saya, tapi saya sudah sangat mengenal Kang Ustadz Ujang Bustami. Dan live yang terakhir yang saya lihat adalah pertarungan beliau melawan 10 guru dukun. Dan beliau Masya Allah sampai terlempar dan ada insiden pagar besi kena wajah beliau dan beliau sempat mengeluarkan darah. Kita doakan sahabat AA, semoga Kang Ustadz Ujang Bustami disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma robban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selaku orang beriman, kita ini tentu harus saling menasehati, betul tidak? Karena ciri orang yang beruntung itu begitu. Dalam Al-Quran surat Al-Asr semuanya udah pada tahu.
wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah demi waktu, kata Allah. Innal insana, sesungguhnya manusia, sampai Allah menggunakan kalimat taukid. Harap inna, itu harap taukid, artinya menegaskan. Sesungguhnya yang namanya manusia, kata Allah, lafi khusrin, yakin mereka itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi siapapun rugi kita ini. Jadi pejabat rugi, jadi rakyat rugi, jadi pedagang rugi, jadi pembeli rugi, jadi apapun rugi. Illa, kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman gak bakalan rugi, untung. Alhamdulillah kita semua jadi orang beriman. Alhamdulillah. Yang kedua, wa amilus solihat, mau beramal soleh. Iman saja ternyata nggak cukup, yakin saja ternyata nggak cukup, percaya saja ternyata nggak cukup. Yakin, iman, percaya nggak cukup, harus dibuktikan dalam bentuk amal soleh. Apa bukti keimanan itu? Amal soleh. Iman, sholat. Iman, sedekah. Iman, saum. Iman, mau berbagi. Nah, amal soleh itu bukti keimanan. Orang yang beriman, yang mau beramal soleh sebagai bukti keimanan, dia tidak akan rugi. Dan yang ketiga yang gak akan rugi itu adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Orang yang mau saling menasehati. Nah, walaupun saya belum ketemu langsung sama Kang Ustadz Ujang Bustami lewat YouTube ini, insya Allah saya selaku orang yang beriman, yang tidak ingin rugi hidup di muka bumi ini, ingin berbagi nasihat dengan Kang Ujang Bustami. Nasihat saya yang pertama, Kang Ujang Bustami, tetaplah istiqomah dengan apa yang sudah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan oleh Kang Ujang Ustadz Bustami ini bagus. Dakwah itu memang banyak caranya. Dakwah itu banyak macamnya. Jarang orang yang bisa berdakwah seperti engkau. Jarang. Kalau dulu-dulu ya Raden Kian Santang, para wali-wali Allah, gitu kan. Nah, sekarang ada Kang Ustadz Ujang Bustami. Tidak semua dai bisa dakwah, bisa tausiah, bisa ngajak para dukun kembali ke jalan yang benar. Jarang. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak semua dai bisa melakukan itu. Karena itu harus ada keterampilan khusus. Dan dukun-dukun itu harus diselamatkan. Harus ditolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, mereka yang sudah berbuat zolim dan mereka yang sudah dizolimi. Jadi yang harus kita bantu, yang harus kita tolong bukan hanya orang yang dizolimi, sahabat AA, tapi orang yang berbuat zolim pun harus kita bantu, harus kita tolong. Bukan dibantu kezolimannya supaya sukses, bukan. Dibantu, diselamatkan supaya mereka tidak tetap berada dalam kezoliman.
para dukun itu tersesat. Jangankan profesi sebagai dukun, kita saja datang kepada dukun, bertanya kepada dukun, itu sudah nggak boleh sama Nabi. Rasulullah sudah menjelaskan, man ata kahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina lailah. Siapa orang yang datang kepada dukun, siapa orang yang datang kepada paranormal lalu bertanya tentang sesuatu, maka Allah tidak akan menerima sholat dia selama 40 hari 40 malam. Itu ancaman dari Rasulullah, ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat mereka yang suka pergi ke dukun. Baru perginya saja, baru kita datangnya saja, baru kita bertanya saja kepada dukun, ancamannya sudah seperti itu. 40 hari 40 malam sholat kita, doa kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Apalagi kalau profesi kita sebagai dukun. Makanya para dukun itu harus diselamatkan, harus ditolong. Jangan dibiarkan mereka terus-menerus berada dalam kesesatan. Dan engkau adalah Ustadz Ujang Bustami, mampu melakukan itu karena engkau diberi skill oleh Allah untuk bisa melakukan itu. Alhamdulillah, tetaplah melakukan itu, istiqomah. Saya yakin insya Allah engkau ikhlas melakukannya, dan itu akan menjadi amal soleh yang luar biasa. Banyak para dukun yang sudah insaf, sudah sadar. Alhamdulillah. Nasihat saya yang kedua, tetap gunakan cara-cara persuasif, bukan cara-cara represif. Karena Islam itu merangkul, bukan memukul. Islam itu mendidik, bukan membidik. Cara-cara apa yang sudah dilakukan oleh Kang Ujang itu sudah bagus. Awalnya datang baik-baik. Saya lihat di video-video beliau, video-video live beliau selalu begitu. Datang baik-baik, mau silaturahmi. Ada yang menerima, ada yang tidak. Bahkan ada yang hendak duel. Nah itu, ketika ada yang mengajak duel itu, ya tentu di sana akan ada resiko. Kalau tidak tersakiti, ya menyakiti. Nah itu mah sebuah resiko. Itu sebuah tantangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi engkau dimanapun. Itu nasihat yang kedua. Selalulah tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya yang ketiga, saya mendoakan semoga apa yang engkau lakukan diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan sebagai media untuk berdakwah, mengajak orang-orang untuk kembali ke jalan yang benar. Dan mudah-mudahan, kata orang Sunda mah, caina herang laukna katempo. Caina herang laukna katempo. Caina herang laukna beunang gitu. Dengan cara-cara yang santun tetap sampai. Karena Islam itu bukan memukul, tapi merangkul. Islam itu bukan membidik, tapi mendidik. Dan itu sudah engkau lakukan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi engkau dimanapun engkau berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat A, itu saja dari saya. Semoga kita bisa saling menasehati dalam kebaikan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan orang, jangan dicaci, jangan dicela. Termasuk Asep Ano melakukan kesalahan, silahkan. Saya menerima kritikan Anda, insya Allah untuk kebaikan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi yassir lana wala tu'asir alaina. Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Jangan kau persulit urusan kami ya Allah. Sempurnakan hidup kami dengan amal soleh yang engkau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.